Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nurul Yamin MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teori-Teori Komunikasi. Di sini kami kelompok 7 mohon izin untuk memulai presentasi, di mana kita akan mempresentasikan materi tentang face negotiation theory, yaitu adalah materi kedua dari kelompok kami. Yang mana kelompok kami ini terdiri dari Akila Sara Jauhara, Rehana Bornov Ramadhani, dan juga saya, Wulan Yanistianti. Baik, untuk materi-materi selanjutnya akan dimulai dari materi history. Bisa langsung ke materi history. Baik, untuk materi history ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Face Management Theory adalah teori pertama yang diusulkan oleh Brown dan Levinson pada tahun 1978 untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Dan pada tahun 1988, Dr. Stella Ting-Tomei mengembangkan Face Negotiation Theory. Next slide. Teori ini merupakan teori gabungan antara penelitian komunikasi lintas budaya, konflik, dan kesantunan. Teori negosiasi wajah sendiri memiliki daya tarik dan penerapan lintas budaya karena Stella Ting-Tomei, pencetus teori ini berfokus pada sejumlah populasi budaya. Ting-Tomei menjelaskan bahwa budaya memberi bingkai interpretasi yang lebih besar di mana wajah dan gaya konflik dapat diekspresikan dan dipertahankan secara bermakna. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rehana. Kepada Rehana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Yanis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perumus dari Face Negotiation Theory. Teori ini dikembangkan oleh Stella Ting-Tomei, lahir di Hong Kong pada tahun 1952. Ia mengembangkan teori ini pada tahun 1985. Dia menulis dan menjadi editor di 17 buku. Dia juga menerbitkan lebih dari 100 jurnal dan artikel. Teori ini dibuat untuk memahami bagaimana budaya yang berbeda di seluruh dunia menanggapi konflik. Teori negosiasi memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa dalam kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya, pernyataan teori. Ting-Tomei mengembangkan teori ini berdasarkan penelitian dari Brown, Levinson, dan Goffman. Menurut Goffman, face negotiation adalah citra diri seseorang yang ditunjukkan pada kehidupan sehari-hari. Ada dua sisi dari citra diri, yaitu positif dan negatif. Citra diri dapat terlihat dan dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama itu dimensi kultural yang terdiri dari perspektif individualis dan perspektif kolektivis. Perbedaan dari kedua perspektif itu adalah diri, tujuan, dan kewajiban. Seorang individualis akan menganggap dirinya sebagai diri sendiri dan tidak berpengaruh dan bergantung pada lingkungan. Sedangkan perspektif kolektivis akan menganggap dirinya sendiri adalah bagian dari kelompok dan akan berjalan dengan tujuan kelompok. Yang kedua itu ada dimensi konteks yang terdiri dari low konteks dan high konteks. Menurut Ting-Tomei, pada budaya low konteks akan cenderung memberi pernyataan yang langsung, menjelaskan maksud atau arti yang sebenarnya. Sedangkan pada budaya high konteks adalah tipe orang yang suka bertele-tele dan dalam memberikan pernyataan sebelum ia menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang asumsi face negotiation theory. Beberapa asumsi dari face negotiation theory mencakup komponen-komponen penting dalam teori ini adalah yang pertama, identitas diri. Identitas diri ini penting dalam interaksi interpersonal dan individu. Yang kedua itu ada konflik. Manajemen konflik dimediasi oleh muka dan budaya. Yang ketiga adalah tindakan. Tindakan-tindakan tertentu mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan. Yang kedua itu ada konsep negotiation theory.
Yang pertama ada tipe kebudayaan, yang kedua tipe manajemen muka, dan yang ketiga tipe manajemen konflik. Kemudian gaya konflik komunikasi. Gaya konflik terdiri dari belajar perilaku yang dikembangkan melalui sosialisasi dalam satu budaya. Mengutip dari West and Turner tahun 2008, gaya konflik komunikasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu avoiding, yaitu seseorang yang akan berusaha menghindari konflik yang sekiranya akan menyulitkan dirinya. Yang kedua itu obliging, seseorang yang menawarkan bantuan kepada orang lain karena ada rasa prihatin dan perasaan iba. Yang ketiga, compromising, mengambil pendekatan kedua belah pihak akan memberikan sesuatu dalam rangka menemukan jalan tengah dan solusinya. Yang keempat, dominating, seseorang yang mendominasi akan menekan orang lain dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, integrating, itu merupakan win-win solution yang bermanfaat untuk kedua belah pihak dan menjadi solusi yang baik. Menurut Ting Tomei, orang-orang individualis low context lebih sering menggunakan dominating, controlling, dan solution orientation. Sedangkan orang-orang kolektivis high context lebih sering menggunakan obliging, compromising, dan avoiding. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rihanna. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Akila. Kepada Mbak Akila, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk Mbak Yanis. Baik, materi selanjutnya adalah 3 elemen penting. 3 elemen penting untuk komunikasi efektif dalam komunikasi antar budaya, yaitu yang pertama ada knowledge. Pengetahuan yang banyak bisa memberikan banyak pandangan agar kita bisa lebih membuka mata menangani budaya. Kemudian yang kedua adalah mindfulness, menunjukkan sebuah kesadaran bahwa sesuatu itu tidak selalu terlihat seperti yang dilihat. Yang terakhir ada interaction skill, merupakan kemampuan untuk berkomunikasi secara tepat, efektif, dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Next. Kemudian ada penerapan secara umum. Contoh penerapan secara umum ada di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Kelurahan Gajah Sakti, mempunyai masyarakat yang merupakan daerah tumpuan para pendatang untuk bekerja. Kebiasaan yang sudah membudaya dalam proses interaksi tanpa sengaja ikut terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari pola berbicara dan mimik wajah seseorang terhadap lainnya. Ekspresi wajah salah satu bentuk komunikasi nonverbal dan dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang yang mengamatinya. Umumnya, ekspresi wajah dialami secara tidak sengaja akibat perasaan dan emosi manusia tersebut. Misalnya, seseorang yang menyembunyikan perasaan bencinya terhadap seseorang pada saat tertentu tanpa sengaja akan menunjukkan perasaannya tersebut melalui ekspresi wajahnya atau face work. Walaupun ia berusaha menunjukkan perasaannya tersebut di wajahnya dan berusaha menunjukkan ekspresi netral. Next. Kemudian ada contoh penerapan kasus dakwah. Contoh penerapan teori negosiasi wajah dalam bentuk dakwah adalah di salah satu dusun Pekulrejo yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun terdapat 3 cara beragama, yaitu Nadatul Ulama, Muhammadiyah, dan MTA. MTA di dusun ini melakukan proses negosiasi muka terhadap pengatur Muhammadiyah dan NU untuk dapat mempertahankan identitas mereka dan dapat melakukan kebiasaan yang sering dilakukan, yang dimana setiap cara beragama dari Nadatul Ulama, Muhammadiyah, dan MTA ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Baik, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Akila untuk materi yang sudah disampaikan. Nah, setelah kita memahami beberapa materi yang sudah disampaikan tadi, maka kita perlu adanya kesimpulan. Kesimpulannya ialah teori negosiasi muka ialah salah satu dari sedikit teori yang secara eksplisit mengakui bahwa orang dari budaya yang berbeda memiliki bermacam pikiran mengenai muka orang lain. Pemikiran ini menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda. Muka merupakan perpanjangan dari konsep diri seseorang.
muka telah menjadi fokus dari banyak penelitian di dalam berbagai bidang ilmu. Dan face negotiation theory dikembangkan oleh Stella Ting Tommy menjelaskan bahwasannya bagaimana orang dari budaya yang berbeda mengolah mukanya untuk menyelesaikan konflik. Budaya memberikan pengaruh terhadap penyelesaian konflik. Budaya kolektivistik mendefinisikan bahwa dirinya sebagaimana bagian dari kelompok dan melaksanakan tugas yang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok. Budaya individualistik mendefinisikan dirinya sebagai seorang yang independen dan mengerjakan tugas untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan akan muka ada dua, positif dan negatif. Beberapa cara mengelola konflik yaitu menghindar, menurut, berkompromi, mendominasi, dan juga mengintegrasi. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.